Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kami dari kelompok 4, Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam, kelas G705 UPN Veteran Jawa Timur. Nah, apa kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat ya? Pada puasa kan ya? Alhamdulillah masih Sehat. sehat. Oke, siap. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lancar dalam menunaikan ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai podcastnya, kita perkenalan diri masing-masing ya. Oke, yang pertama dari aku sendiri, perkenalkan nama saya Alan Ruby Farmasari, Prodi Sains Data, NPM 2108 30107. Lalu aku Kartika Aulia dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 210820101179. Salam kenal semuanya. Kenalin, nama aku Sandria Amelia Putri dari Prodi Sains Data dengan NPM 210830101005. Kenalin, nama aku Yofi Nasikin, MTM 210810101018 dari Prodi Informatika. Kenalin, nama aku Eriko Caksono dari Sistem Informasi dengan NPM 210820101219. Kenalin, nama saya Raihan Ahmad Al-Godi dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 210820101226. Kenalin, nama aku Faiz Akil Maulana dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 210820101236. Kenalin, nama aku M. Ariza Sipaulanam dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2108201024. Perkenalkan, nama saya Dendia Rizky Kuswardana dari Prodi Sains Data, NPM 2108301006. Oke, udah perkenalan masing-masing kan ya? Boleh lanjut, bisa dimulai podcastnya? Mungkin dari Kak Kartika, gimana Kak? Oke, untuk pembahasan yang pertama kali ini akan membahas mengenai kebudayaan di Indonesia. Sebenarnya aku penasaran banget nih sama teman-teman. Menurut kalian, coba deh sebutin kebudayaan yang ada di Indonesia itu apa aja? Oke, aku jawab ya Kak. Salah satu kebudayaan di Indonesia itu yang mungkin kental dengan ajaran Islamnya itu kebanyakan kiblatnya di Wali Songo sih Kak. Seperti wayang, terus gamelan, terus ada sastra di bagian karya tulis itu seperti hikayat, babat, suluk, dan masih banyak lagi. Oke, untuk wayang sendiri itu seperti apa sih gambarannya? Dan kenapa menjadi ciri khas Indonesia? Sebenarnya pertunjukan boneka itu nggak hanya ada di Indonesia, karena banyak pula negara lain yang memiliki pertunjukan boneka. Namun, pertunjukan bayangan boneka wayang di Indonesia merupakan seni Edipeni Adiluhung. Artinya, seni yang indah juga mengandung nilai-nilai keutamaan hidup. Inilah yang membuat UNESCO pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur, dan kemudian masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO untuk kategori Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity dengan judul Wayang Puppet Theater tertanggal 4 November 2008. Oke, ternyata wayang ini keren banget ya sampai bisa diakui oleh UNESCO. Selain itu, tadi aku sempat dengar kalau Kak Alan bahas soal Wali Songo. Hubungannya wayang dengan Wali Songo sendiri itu apa ya, Kak? Iya, jadi pada zaman dahulu wayang itu sering digunakan untuk media dakwah para wali songo. Salah satunya itu Sunan Bonang. Jadi keberhasilan wayang sebagai media dakwah itu pendekatannya terhadap masyarakat itu kuat. Nah, jadi dulu itu masyarakat kan masih agamanya itu masih kepercayaan animisme, dinamisme, terus menganut Hindu. Nah, karena pendekatan psikologi, sejarah, pedagogi hingga politik, jadi wayang itu seperti apa ya, kayak media yang pas gitu loh buat kebudayaan buat masuk di ajaran Islamnya gitu. Oke, jadi emang ternyata wayang itu bisa menjadi media dakwah ya, Kak, ya, seperti itu? Iya, benar sekali. Nah, aku mau nanya nih, wayang kan awalnya dari agama Hindu yang berasal dari India.
Nah, buktikan dong bahwa pewayangan dari Jawa ini memiliki nilai-nilai yang islami dan berbeda dari asalnya. Wayang yang dari India itu nggak serta-merta diambil ciptanya aja yang berasal dari Mahabharata. Jadi ada penyesuaian dikit itu biar sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya saja dalam kitab Mahabharata versi India dan dalam tradisi pewayangan di Bali, Dewi Drupadi itu bersuamikan 5 orang, yaitu Pandawa. Tapi dalam tradisi pewayangan Jawa, ia hanyalah permaisuri Prabu Yudhistira saja. Hal ini diubahkan dikarenakan dalam Islam tidak mengenal poliandri atau bersuami lebih dari satu. Selain itu, juga disisipkan pula hal-hal Islami ke dalam cerita wayang yang secara tidak langsung menjadi media dakwah. Misalnya saja pada cerita Jamus Kalimaswada yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga, Jimat Kalimaswada adalah senjata ampuh milik Prabu Darmakusuma atau Yudhistira. Dalam cerita ini dilukiskan Puntadewa sebagai seorang raja yang berbudi pekerti luhur sebagai manifestasi kalimat syahadat yang selamanya mengilhami kearifan dan keadilan. Jimat ini dimiliki oleh keluarga yang baik seperti keluarga Pandawa. Istilah Pandawa 5 sering diartikan sebagai rukun Islam yang 5. Nah, terus aku mau bertanya lagi nih tentang bentuk kebudayaan Islam yang dapat dilakukan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Oke, akan aku jawab. Contoh bentuk kebudayaan Islam yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, yakni salah satunya itu tembang. Tembang yang diciptakan Sunan Kalijaga yaitu Lir Ilir. Tentunya tembang Lir Ilir ini tidak asing di telinga kita. Makna yang terkandung di dalam Lir Ilir sangatlah luar biasa. Dalam lagu Lir Ilir memiliki makna bahwa kita sebagai umat manusia harus bangun dari keterpurukan. Kita harus bangun dari sifat rasa malas yang ada dalam diri kita. Diri manusia itu dilambangkan seperti tanaman yang sedang bersemi dan berwarna hijau. Maka terserah diri kita untuk tetap tidur atau bermalas-malasan, sehingga tanaman dalam diri kita akan mati. Atau kita dapat bangun dan berjuang, supaya tanaman dalam diri kita itu tumbuh besar. Apabila tanaman dalam diri kita itu tumbuh, tentu saja kita akan mendapatkan kebahagiaan, layaknya pengantin baru yang tengah berbahagia. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan ya dari teman-teman kita tentang nilai-nilai Islam yang ada dalam kebudayaan Indonesia. Nah, namun di masa sekarang ini, ya dari dulu sampai sekarang lah, kita masih mendapati banyak sekali gesekan antara kultur budaya, agama yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sih di Indonesia ini masih saja didapati gesekan di dalam suatu perbedaan? Aku mau tanya. Ya, kalau menurutku sih karena ada keanekaragaman budaya ya yang begitu melimpah di negeri ini. Terus ditambah lagi dengan perbedaan pendapat dari masing-masing sudut pandang agama dan negara. Tentunya akan mengakibatkan potensi timbulnya suatu pertikaian-pertikaian yang akan selalu hadir di Indonesia. Nah, di situ dengan perbedaan inilah sikap toleransi antara sesama yang menjadi kunci utama keberhasilan dalam mencegah munculnya pertikaian perlu untuk saling menjunjung tinggi sikap toleransi dan tidak mudah diadu domba dengan berbagai permasalahan yang biasanya mudah tersulut oleh emosi. Dan masih banyak ditemukan juga tingkat toleransi masyarakat yang semakin berkurang, yang dimana mereka hanya mendahulukan keinginan maupun kepentingannya sendiri tanpa memikirkan pihak-pihak lainnya. Menyambung di topik yang pertama, apakah di masa sekarang ini ada suatu pihak atau oknum yang hanya memikirkan keinginannya dia sendiri tanpa memperhatikan perbedaan yang sudah kita jaga dari lama ini? Padahal Pancasila kan sebagai ideologi bangsa. Yang terdahulu sih udah ada dan pernah terjadi di Indonesia, yang menyebabkan itu kontroversinya saat itu tengah hangat diperbincangkan ya, yaitu dengan hadirnya organisasi yang namanya Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di Indonesia yang awal terbentuknya itu pada tahun 1983 dibawa oleh salah satu tokoh Abdurrahman Al-Baghdadi yang seorang mubalik dari Yordania dan juga aktivis Hizbut Tahrir di Australia. Awal mula masuknya HTI adalah dengan mengajarkan pemahamannya kepada beberapa kampus di Indonesia hingga dapat menghimpun anggota yang cukup banyak. HTI banyak menimbulkan aksi yang sangat dapat melakukan konferensi seperti Khilafah Internasional Sejarah, berdirinya Hizbut Tahrir antara lain di Gelora Bung Karno, Jakarta yang dihadiri oleh lebih dari 100.000 orang.
itu sendiri dianggap sebagai konferensi luar biasa karena jumlah pesertanya dan juga mengusung tema yang cukup proaktif, yaitu saatnya khilafah memimpin dunia. Lalu ada aksi bela ulama pada 5 Februari 2007 bertema aksi umat peduli Jakarta yang dihadiri sejumlah ribuan orang bertempat di Patung Kuda Monas, Jakarta. Kemudian aksi long march bertema khilafah berkewajiban syar'i di Jalan Kebangkitan Umat di Surabaya pada 4 April 2007. Namun pandangan HTI mengenai penegakan ideologi Islam secara kesatuan lambat laun di Indonesia diartikan sebagai pembentukan negara syariah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat dalam Pancasila oleh pemerintah. Sehingga aksi-aksi HTI ini dianggap sebagai mengundang orang-orang yang kontra dan bahwa gagasan mengenai khilafah bertentangan dengan Pancasila dan dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hingga akhirnya pemerintah secara resmi telah membubarkan HTI ini. Oke, itu berarti konflik yang pada saat HTI itu ya. Nah, aku kan nge-search di Google nih, apa sih konflik-konflik yang ada gesekan antara budaya agama di negara Indonesia. Nah, aku tuh tahu satu nih. Nah, yang pertama itu adalah Tanjung Balai. Apa sih itu Tanjung Balai itu? Halo, di sini aku mau jawab tentang konflik di Tanjung Balai. Kasus ini bermula pada Senin 29 Juli 2016. Suasana di Jalan Karya Lingkungan 1, Kelurahan Tanjung Balai, Kota 1, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Tanggerang Selatan. Setelah seorang warga yaitu Meliana menyampaikan proses terhadap suara azan yang menggema di Masjid Al-Maksun. Protes Meliana disampaikan kepada salah satu seorang nazir masjid bernama Kasidik. Kasidik lalu memberitahu teguran kepada jemaah masjid setelah salat maghrib. Setelah berdialog dengan jemaah masjid, Haris Tua Marbung selaku imam masjid dan beberapa pengurus badan kemakmuran masjid mendatangi rumah Meliana. Di sana sempat terjadi perdebatan antara jemaah masjid dengan Meliana. Kuasa hukum Meliana, Ranto Sibarani, meminta agar dibuktikan lewat rekaman. Dalam pledoinya, Meliana hanya menyampaikan kepada seorang pemilik warung bernama Kasiani alias Kak Owo soal volume pengeras masjid yang makin keras pada tanggal 22 Juli 2018. Kalimat yang saat itu disampaikan Meliana adalah, "Kak, dulu suara masjid kita nggak begitu besar ya, sekarang agak besar ya, dengan nada yang pelan." Tidak ada Meliana melarang azan dikumandangkan. Namun kemudian kalimat tersebut dikembangkan kemana-mana dengan yang sudah sangat berbeda dengan yang sebenarnya dikatakan. Oke, terus itu penyelesaiannya itu kayak gimana ya? Bisa dijelaskan secara ringkas ya? Penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, Meliana dan suami sudah meminta maaf, namun suasananya kembali tegang setelah Meliana kembali bertindak dan marah saat adzan Isya. Yang kedua, konflik Tanjung Balai akhirnya dibawa ke jalur hukum. Meliana menjadi tersangka penistaan agama pada Maret 2017 hingga diseret ke meja hijau. Sekitar 8 orang yang terlibat mengerusakan vihara dan kelenteng juga diseret dan dihukum sekitar 1-3 bulan. Putusan yang dijatuhkan majelis hukum itu sesuai dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai. Oke, itu yang dari Tanjung Balai ya. Sekarang aku akan menceritakan tentang konflik yang ada di Tanjung Poso. Konflik Poso. Konflik Poso itu adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Peristiwa konflik Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama. Nah, apa sih penyelesaian yang terjadi di konflik Poso ini? Setelah kerusuhan mulai mereda, Mabes Polri di Jakarta mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan ini, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Konflik Poso ini diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Malino 20 Desember 2001. Oke, panjang banget ya. Banyak sekali kerusuhan sebenarnya di Indonesia. Ya, tapi kita mungkin sebagai mahasiswa ya, harus tetap menjaga toleransi. Yang penting itu kuncinya toleransi sih, sama menghargai perbedaan. Kalau kita sedikit tergesek sama itu, wah pasti akan ada percikan-percikan kerusuhan. Ya kan? Benar nggak? Benar-benar. Oke, mungkin podcastnya cukup ya? Cukup. Oke. Jadi aku cukup. Oke.
Nah, itu dia podcast dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.